Lu pernah menolak salah satu catering sehat untuk diajak kerjasama? Gak ada makanan enak kok sehat. Dua cewek ini tak tembak-tembak gak ada yang mau dua. Aku ditolak dua-duanya. Jambu kluthuk, jancuk. Iya aku ditolak. Sampai dengan di posisi sekarang, lu tuh berapa kekayaan? Patokannya intinya aku nggak takut susah lagi. Kayaknya aku nggak bakalan susah. Gue jadi kepikiran bos, lu tau metaverse kan? Apa? Metaverse. Metaverse sih trading ya? Bukan, metaverse ini pengembangannya Facebook. Yang dunia virtual. Nah jadi di dunia virtual itu ada yang namanya orang beli tanah. Tanah virtual. Nah terus ada yang orang beli baju virtual. Terus orang bikin avatar-avatar sendiri. Kau nonton ini nggak? Ready Player One di bioskop. Yang kita pakai ini segala macam. Terus kita menjalani kehidupan di dunia virtual. Wah gak ngerti ya. Tapi itu sudah dibisnisin sama orang-orang luar. Bahkan beberapa produk itu kayak baju-baju Adidas gitu-gitu udah ngejual. Jadi ibaratnya lu punya avatar, Rido Gembus misalkan. Lu mau beli baju Adidas misalkan. Lu belanja di sana, lu ngeluarin duit beneran untuk belanja di metaverse itu. Terus? Dan ada orang yang beli tanah virtual. Terus tanahnya di? Tanahnya di dunia itu. Di dunia virtual itu tadi yang kalau kita mainin pakai VR itu. Oh pakai VR. Lah iyo. Nah, belinya di situ doang. Jadi belinya di situ. tanahnya di VR doang itu. Betul. Oh, tapi kentir. nah itu dia makanya. Mungkin ya gua nggak tahu ya. Kenapa nggak coba jualan ayam gebuk di situ? Oh dia harus makan. Oh pau. Anjing. Ya kali maksudnya brandnya aja. Ya kita kan makanan bro. Nah. Bukan Harvest Moon. Kan daripada ke Harvest Moon lu bilang. Makan. Oh gitu. Krangel. Nah ini menarik nih ngomongin soal makanan nih. Karena lu pernah menolak salah satu catering sehat untuk diajak kerjasama. Ya. Kan ada beberapa catering sehat yang diajak kerjasama brand-brand lain nih. Untuk porsinya segini-segini. Kenapa lu menolak waktu itu? Ya wangel. Gue selalu bilang gini. Jual makanan enak. Adalah mindsetku. Gue orang Jawa. Gue gak pernah sekolah masak. Gak pernah sekolah kesehatan. Gak pernah sekolah apa-apa. Intinya. Kan kalau orang desa itu makan tuh yang penting enak. Kalau enak micinnya yang banyak. Ya. Gak ada makanan enak kok sehat. Jadi sehat itu wis masing-masing lah. Nyatanya mbahku makan micin 101 tahun ya masih hidup. Iya. Nah, jadi udahlah kalau makanan enak menurutku ya nggak sehat. Oh gitu kalau ya. Kalau mereka bilang nggak pakai micin, micin tuh nggak sehat. Lah gue micinnya banyak ya. Minyak, sambalnya jelas di jos minyak panas, apa bekas goreng ayam, lemak jenuhnya kayak apa. Intinya makananku tuh, ya bilang sehat gak sehat ya monggo persepsi masing-masing. Yang penting makan tuh enak, sedep, enak, seger. Ya, itu aja. Jadi lo nggak mau ya kalau? Ya nggak masuk lah, piye? Aku terus jualan nggak pakai micin, nggak pakai minyak jenuh. Iya. Ayo sambelnya kayak ngopo? Malah akhirnya merusak nama ayam gepuknya itu maksudnya. Dia gini, aku memang kerut. Kayak burung pagi hari. Asu. Tapi setiap kali lo bisnis atau gimana, lo ngomong ke bini lo nggak? Atau bini lo nggak tahu menau soal bisnis lo sama sekali? Gak pernah izin, tapi tahu. Mi aku pengen buka ini, aku pengen ini usaha pengen tak giniin. Ya kadang-kadang cerita sebelum tidur, sebelum tutup. Iya. Nah, Sebelum tutup. Sebelum tutup aku harus cerita dulu. Aku sering sharing sama istri. Cuman dia sampai sekarang juga gak pernah ngurusin kantor dan lain sebagainya. Oh gitu. Jadi cukup ini aja. Cukup duit semua kasih dia semua gitu aja. Namanya di situ. Mumet aku. Tapi lo ketemu sama bini lo pada saat lo lagi struggle itu ya bos berarti ya? Iya, aku masih ngulek. Aku masih waktu itu ngulek tapi udah punya karyawan waktu itu ya. Cuman ngulek. Yang kasus yang tadi yang dimatiin. Iya, kaki lima. Itu udah married tuh? Ya itu kan usaha pertama dari belum married. Akhirnya married juga dapat istri juga di situ. Enggak, maksudnya lu udah married pas kejadian itu lu udah married?
Pas kejadian itu sudah. Oh udah. Udah married. Itu waktu itu lo udah mulai pede lah ya, maksudnya ketika lo melamar anak orang tuh ya gue punya usaha ini gitu. Dari 3 cewek, istri gue yang terakhir. 2 cewek pelanggan semua, ini pelanggan semua 3-tiganya. Oh gitu? 2 cewek ini tak tembak-tembak gak ada yang mau 2. Aku ditolak dua-duanya. Jambu kluduk, jancuk. Iya aku ditolak. Ya, memang elek banget lah. Lu kalau lihat Facebook gua tuh sukanya pakai celana gunung. Pakai topi kuflo. Lu masih main Facebook ya? Hah? Apa Facebook lu? Biar orang lihat. Rido gembus popo lali aku. Lali. Mau yang lalu aku walek kumisen ireng jerawat kabeh. Astagfirullah ditolak-tolak terus. Wah mungkin pikirannya mosok aku punya suami pedagang kaki 5. Gak ngerti kon. Gak ngerti masa itu tuh wes enak. Iya, sehari cari 2 juta enteng. Iya, Satu cabang yo. Satu cabang. Belum banyak cabang. Iya, 2 juta enteng. Gampang cari duit 40 juta minimal 40 juta sebulan gampang. Batin lu gajimu piro? Mangan ning kaki 5 kemlinti ya. Sombonge pol. Gajimu mentok 10 juta, mentok. Iya. 10 juta. Ya staff top. Lah iya. Lah terus Nek Fitri piye? Akhirnya dia tiap hari beli. Tiap hari itu beli. Dia tuh kan pakai rok di bawah lutut. Rok di bawah lutut. Kan namanya lesehan. Yeah. Kalau dia nungguin ambil makan kan jengkeng gini. Yeah. Otomatis rok kan naik. Iya. Pahanya gede putih. Asli. Bojoke putih tenan lang. Putih pol. Aku ngulek kayak sabun. Aku dine sing ngulek dadi manukku. Kan posisi ngulek kan pas karo ora mejanya setinggi apa asu? Lho segini. Hasil aku ngaduk. Nah. Dine masuk. Tekan Pak. Lho tenan iki. Lho Panas manukmu asu. Ayo ngulek iki kayak putih. Jadi istriku ki gak gemuk, cuman gak gemuk. Lah iya. Cuman pahane gede, cemekel, putih. Wah enak iki ngene. Wah enak. Anjing loh. Nah, jadi pada saat itu akhirnya lo tertarik waktu itu? Banget. Karena paha? Tak tunggu terus itu. Tak tunggu terus, tiap hari juga makan. Tak tunggu datang terus emang. Oh. Tapi gak pernah memperhatikan aku. Aku tok memperhatikan dia. Oh gitu. Tukang parkir namanya siapa? Bang Adul. Bang Adul. Ini pin BB ku kasih dia. Diterima tapi nggak di chat, nggak di add toh, nggak di invite. Terus lama-lama berapa hari itu harus di chat. Nggak di chat tapi ada tambahan, kayak ada penambahan teman gitu loh. Oh ini itu pelangganku, tak chat susah. Akhirnya tak chat, akhirnya balas juga, balas. Terus tak jemput kerja, jemput kerja paksa, nggak mau tak paksa. Gak lama singkat kata 2,5-3 bulan tak lamar. Intinya gue. Tanpa jadian dulu atau apa? Tanpa jadian. Yuk, jadian tapi aku pengen jadi pacarmu, tapi aku gak pengen pacaran, aku pengen nikahin kamu. Oke. Nah saat lo pertama ngomong begitu, dia gimana responnya? Kaget ya, pasti kan? Dia bilang, dia orangnya realistis kan, dia waktu itu punya pacar. Pacarnya tuh kerja di PU, dan dia punya usaha travel umroh kejauhan kalau sama aku. Yeah. Aku punya kaki 5 3x3, dia di PU sama travel umroh. Namanya Jaya, tak seperti Jaya. Namanya Jaya. Wah, masih disebut-sebut kadang-kadang. Wah, ya dia waktu itu masih memilih Jaya dibandingin Janco. Nah iya, Jaya harus habis itu pacaran lagi sama tentara. Masya Allah. Oh sempat pacaran sama tentara. Cuma dinaikin ninja, jengking seneng banget ceret gitu. Ya aku pengen duitnya Vario sih. Iya. Ya pada waktu itu akhirnya tak ajak rabi, tak ajak nikah. Ya udah yang penting kalau kamu serius kamu kakak aku kan dia yatim ternyata. Bapaknya udah nggak ada di SMA, mamanya di Padang. Kakaknya di Pamulang. Ya udah ajak ke kakakmu. Ke kakaknya dia namanya Bang Andi. Aku ngomong, saya punya duit segini karena baru buat pengembangan waktu itu kan aku pengembangan 2 cabang, 3 cabang di Lokasari sama Tanjung Duren. Nah di situ aku cuman punya duit sekian. Katanya kalau mau nikah ini calon istri saya atau si Fitri ini dia mau nambahin. Aku cuma punya duit 3 juta, Fitri nambahinnya 5 juta, banyakan dia. Lo yang ngajak nikah, lo orang lain yang repot gimana? Tapi 8 juta gue nikah loh. Lah iya tapi banyakan duit dia. Gak apa-apa, yang penting dapat perawannya. Oh iya. Waktu itu kakaknya langsung setuju? Atau terserah Fitri. Iya. Orang Padang.
Ramadhan. Akhirnya menikah di tahun 2000. Menikah di tahun 2015. 2015, iya. Dan usaha aja mencil usaha. Iya. Belum punya banyak cabang. Oke. Sampai sekarang ya, alhamdulillah Sampai lu punya anak. Nah, ke anak sendiri gimana, Bos? Lu tipikal yang keras atau lu nyantai atau lu bener-bener ngarahin, lu harus kayak gua hidupnya harus begini-begini. Walaupun anak lu masih kecil. Keras santai. Keras santai gimana maksudnya? Keras santai. Jadi aku kalau didik anai, bapakmu wis bajingan dulu ibaratnya. Bapakmu berarti wis wong wis anak pangan. Ya, sampai sekarang lah. Iya ditutup sithik IP ya jadi buka kowe asu. Enggak, maksudnya gini, dalam hal-hal tertentu kayak misalkan ucapan-ucapan itu masih kayak dulu. Ucapan pijet barang itu toh. Enggak, kalau itu mah udah enggak. Sithik. Enggak bercanda. Bercanda. Iya. Tekan di mau. Oh kan anak-anak. Nah kalau anak tuh enggak terlalu keras, cuman kerasnya ketika karena anak enggak tak didik untuk menjadi orang seperti aku atau untuk cari duit. Aku didik anak, ya aku pengen diselamatkan dari anak aja. Jadi anak sampai sekarang tak didik lebih ke agama. Lebih ke agama. Jadi tak ambilin guru lulusan S2 yang nginep di rumah dari Senin sampai Jumat. Dari jam 4 subuh dia udah dibangunin, diajarin ngaji, tapi bahasanya pakai bahasa Inggris. Nah, keren. Nah, gitu. Jadi anakku tak ajarin pakai guru tapi guru nginep di situ. Di situ. Jadi ini anak tak ajarin untuk agama. Intinya kalau untuk duit anak udah tak pikirin karena udah 4 tahun ini aku udah nggak ngambil dividen di perusahaanku. Keren. Jadi aku udah janji sama istriku, dividen di perusahaan kita ini sampai kapanpun nggak akan kita ambil hanya untuk anak. Keren. Mau berapa ratus juta, mau berapa puluh mau berapa ratus suatu saat ya ini kayak anak. Karena aku makan dengan gaji dan royalti udah cukup. Bukannya nanti itu anak jadi akan semakin ini ya. Tapi nggak tak kasih tahu kan? Ya, tapi ini tahu deh nonton, kalau nonton piye nanti. Nggak paham. 10 tahun lagi? 4 tahun. 10 tahun lagi dia nonton? Iya, tapi kan bapak kok sugih kok. Akidahnya kan harus apik lah, iya, amin insyaallah amin. Insyaallah. Iya. Jadi kata intinya kegiatan dia cuman ngaji, golf, renang, berkuda, panahan. Terus berkuda, panahan sesuai dengan tuntunan Rasul. Full. Ya, kalau golf kenapa golf, Bu? Karena aku suka golf. Apa menariknya? Menariknya golf jadi ngelatih emosi ya toh. Jadi kalau di golf tuh ngelatih kesabaran. Ya olahraga lah intinya. Karo kenalan sama caddy dikit-dikit enggak apa-apa. Kowe takon tapi enggak ada ditakon. Aku kan cuma nanya. Dis bojomu lho Dis. Enggak ada ditakon. Kowe asu. Aku guyu. Ya wajar aku guyu. Tahun anak astagfirullah. Dek jangan dicontoh. Bang Gilang ini. Ini ngomong ke opo tuh aja inspirasi ya kita maksudnya enggak inspirasi. Nah kita sekarang mau ngomongin Wordnet. Kowe paham ora Wordnet? Lah kok jangan ngomong aneh-aneh, aku emang bodoh. Coba bahasa Inggris. Niki Wordnet itu Wordnet ngertine net jumlah kekayaan yang dimiliki baik berupa harta, kemudian surat-surat berharga dan lain-lain. Kalau kita bicara Rido Gembus memang sensitif. Tapi maksudnya orang-orang kaya itu biasanya mereka akan ngasih tahu supaya menjadi motivasi. Karena lu bener-bener dari nol, Bos. Ada yang mendapatkan privilege. Kalau waktu itu kan si Kaisang kan bilang, katanya kalau privilege orang itu kalau orang memulai usaha mungkin dari nol, gua tuh dari 1 sampai 10 mungkin udah di posisi 6. Karena bapak gua presiden. Jadi banyak yang bantu. Kalau lu kan bener-bener dari nol nih. Nol banget. Nah, itu maksud gua sampai dengan di posisi sekarang, lu tuh berapa kekayaan lu? Berapa apanya? Kekayaan lu. Dari 1 sampai 10? Enggak, bukan. Maksudnya berapa? Kok dari 1 sampai 10 itu kan privilege di awal. Ngeri. Ya pokoknya kekayaan gimana ya? Ya maksudnya berapa puluh miliar kalau misalnya kita harus menghargai seorang gembus. Kalau dividen nggak tahu. Kalau dividen ya tahu lah, kira-kiranya tahu. Ya. Kalau anggap aku punya 72%. Kalau sebulan untung perusahaan 1,5 sampai 2 M. Udah 4 tahun ini hampir 5 tahun nggak tak ambil. Dihitung sendiri. Itu dividen. Tapi kan aku nyalanginnya dari royalti juga. Dihitung aja kalau 1,5 M dan 2 M 72%-nya dari itu berapa kali sekali 12 bulan kali 4
Gitu aja, mungkin dividennya segitu kurang lebih. Iya. Di luar sama rumah, mobil Di gitu-gitu. luar itu kalau dividen nggak udah urusannya. Iya. Tapi kowe nggak takut ya sama orang-orang pajak kalau nonton ini ya? Orang pajak udah disamperin berkali-kali. Dan memang sudah Ya kewajiban lah. Memang sudah ada konsultannya, memang sudah kita bayar pajak juga taat. Iya. Kita ngelaporin apapun itu. Top. Jadi dulu memang sempat nggak tahu pajak. Memang dulu aku nggak ada manajemen, nggak pernah bayar pajak. Akhirnya tahu, kita pakai konsultan, kita ada manajemen, ternyata harusnya kita komunikasi sama orang pajak, akhirnya diselesaikan semuanya. Bismillah pelan-pelan. Oke. Mungkin nggak banyak orang tahu, Bus. Jadi lu tuh tiap Selasa, ini gua kasih tahu ya ke teman-teman ya. Tiap Selasa Gembus itu selalu mengadakan pengajian di rumahnya. Kemudian salah satu tempat atau restoran yang dimiliki Gembus, Tengkleng Lali Omah itu, di bawah itu memang resto. Tapi di atas itu dia tidak menjadikan atas itu sebagai resto lantai 2, tapi dia menjadikan itu tempat sholat. Kadang-kadang tempat ngaji juga di sana posisinya. Jadi kalau yang gua lihat sebagai orang awam, Bus, hidup lo tuh cukup balance sebenarnya. Seberapa pentingnya agama buat usaha lo sama buat hati lo sendiri? Aku tuh mulai belajar agama itu 3 tahun yang lalu. Iya, sebelum COVID melanda dikit lah. Habis itu COVID tambah kenceng. Enggak kenceng banget, maksudnya santai. Aku orangnya ya santai. Ketemu sama begundal teman-teman ya tetap santai. Maksudnya enggak yang haram. Wah, enggak. Tetap santai. Cuman aku ingat dari dulu itu ternyata yang bawa aku ke sini itu siapa lagi kalau bukan yang di atas. Karena dari pertama dulu ini cerita salah satu success storyku. Dari dulu aku zaman susah. Zaman susah itu aku sudah menghidupi 1 anak yatim. Itu wejangan dari Mbah Buyut, Mbah Dim namanya. 1 anak yatim. Jadi berkembangnya aku rezekiku itu ya setiap Jumat rutin dari bertambah sampai sekarang kurang lebih 30 anak yatim setiap Jumat sholawat di rumah, ngaji bersama di rumah. Oh ternyata mungkin dari kegiatan agamaku ini aku nggak bisa susah. Jadi aku nggak ada kepikiran aku bisa susah lagi, nggak ada. Aku yakin aku bakal bertambah terus, karena aku nggak tahu ya. Aku rekeningku juga nggak tahu. Aku selalu bilang aku punya 8 rekening. Aku punya 8 rekening dan semua rekeningku itu nggak tahu isinya berapa. Tanya teman-teman. Aku lihat kalau teman-teman tuh udah pada lihat. Kalau aku ambil ATM, habis tak ambil BCA itu langsung habis pencet 2,5 juta, langsung tak tutup. Aku nggak mau jumlah saldoku berapa. Aku nggak mau diperbudak duit dari dulu. Makanya aku nggak pengen tahu berapa jumlah duitku sekarang, berapa jumlah dividenku sekarang, berapa jumlah di ATM ini di dompet nggak pernah tahu. Nggak mau tahu. Karena kalau aku tahu gini contoh, aku punya duit 1M, hari ini punya duit 1M, seminggu lagi tak cek, loh kok tinggal 400 juta, 600 jutanya kemana? Pusing. Jadi kalau diperbudak duit, loh 600 juta gak apa, wah kok banyak banget nih kurangnya. Ya udah lama-lama kita nggak bisa fokus dengan usaha kita mikirnya kemana jadi nggak jelas. Oh gitu? Iya, jadi aku nggak pernah mau tahu duitku tuh berapapun itu. Dan alhamdulillah belum pernah juga aku terus decline tuh belum pernah. Jadi di poketku kecil itu ada 8 ATM atau 9 ATM, aku nggak tahu isinya berapa. Tapi laporan keuangan tetap masuk di lu dong. Laporan laba rugi, neraca dan laba rugi setiap bulan. Tapi aku nggak bisa baca neraca, laba rugi pun aku langsung tarik ke bawah. Berapa untungnya? Ketika untung ini masih dalam rangeku, aku nggak bakalan ngapa-ngapain kan. Yang tahu pin ATM lu siapa aja? Ya? Yang tahu pin ATM lu siapa aja? Gua doang. Cuma lu doang? Nggak ada yang lain. Berarti nggak ada yang bisa ngambil itu? Nggak ada yang bisa ngambil itu. Tapi duit perusahaan kan kantor semua gue percayain. Iya. Cuman aksesnya kan memang harus akses tandangan gua kalau udah di atas 500 juta. Seandainya lo meninggal, terus itu nggak ada yang bisa ngambil karena nggak tahu ATM-nya. Atau lo sudah ada wasiat atau apa gitu nggak sih, Bus? Nggak ada wasiat dan nggak mikirin ke situ karena aku bilang gini sama orang-orang di kantorku, aku memang didik ya nggak tahu ya hati seperti apa, aku didik mereka itu, aku yakin bahwa mereka itu baik semua. Mereka baik semua. Di kantor memang ini perusahaanku. Mayoritas 72% ini perusahaanku. Hanya 2 pemegang saham. Satunya mana Dani Kurniawan 28%. Tapi aku yakin orang-orang di dalam ini baik
Dan toh kalau ada apa-apa mau jelek, tabungan yang ada di istri yang dari duitku royalti sama gajiku tiap bulan ini masih cukup lah. Masih cukup lah, istri masih pasti. Jadi benar-benar lu nggak khawatir ya? Nggak khawatir. Gue makan dari 500 perak per porsi, saya nggak khawatir. Masih bisa hidup. Istri gue masih bisa. Selama ayam gembus ini masih berdiri, apapun itu yang namanya pemilik atau pencipta, larinya ke keluarga, nggak mungkin ke perusahaan dong. Iya. Walaupun aku mati nih, paling enggak duit perusahaan hilang, tapi duit royalti ini nggak bakalan hilang karena turunnya nanti adik-adiknya ke anak lo. Lawyernya kan juga gue yang cari pada waktu. Walaupun nanti seandainya anak lo nggak mau ikut usaha F&B juga ya. Nggak masalah. Aku tuh bukan gini, bukan tipe orang yang kalau aku matiin ini tolong teruskan nggak gitu. Makanya aku bilang, wes kamu cukup jadi hafiz Quran, selamatin papimu nanti ketika papimu masuk neraka tario. Gitu aja. Kok gue yakin masuk neraka? Yo ketika papimu masuk neraka tario. Gitu. Iya. Karena ada privilege. Kalau orang hafiz Quran, anak hafiz Quran ada privilege dalam keluarga. Tario papimu masuk surga. Tarian utimu. Tapi kalau kata Gus Baha kan harusnya kita nggak usah yakin masuk neraka, orang kita nggak tahu kuncinya. Kan berarti yo kita pesimis ada karena dosaku aku mengakui dosaku masih banyak. Top. Dosaku masih banyak. Enggak yang sok-sok. Ya walaupun ada kadang-kadang kita ngaji orang masih ada yang bilang sok suciku nih sebelahan dia bingung aku. Jancuk dibilang sok suci. Omongan dia jancuk jasu. Tapi banyak astagfirullah ya sekarang. Lah iya. Mungkin karena kan lo kan tipikal yang meluap-luap juga kan. Meluap, gue orangnya meluap. Nah itu maksud gue. Tapi sekarang dengan lo ngaji, dengan lo apa segala macam, ada yang mengontrol itu berarti. Ada mengontrol. Dan gue sekarang nggak bilang dulu kan seimbang. Bilang gue hidup harus beda, sekarang nggak. Gue hidup harus lebih banyak pahalanya dikit daripada kemungkarannya. Masya Allah. Oke. Sehari-hari. Ini keren. Oke, jadi sambil ngobrolin ya ayam gepuk Pak Gembus ya. Ada yang baru nih dari ayam gepuk Pak Gembus. Kalau nambah Rp3.000, ya 3.000. dapat porsi yang lebih besar. Besar banget. Ya? Nah, jadi ini bocoran sedikit. Adis itu sangat suka makan ayam gepuk Pak Gembus. Adis itu siapa? Iya bojok. Masuk. Gadis ke sopo. Tarani lali tak tes. Lah iya tak tes sopo. Nah nih ya, jadi ayamnya lebih besar kalau nambah 3.000 dan sambelnya juga lebih banyak. Kalau gue tuh suka banget sambal kacang lumus. Suka banget gue. Kalau makan di resto tuh gue minta sambal mede, kacang nanti dipikir kacang tanah. Iya. Kan tadi di awal sudah dijelaskan. Nah iya kacang mede. Nah itu. Jadi kalian bisa tambah Rp3.000 saja sekali lagi untuk menambah besarnya ayam. Itu luar biasa. Ini mau lo bawa sampai kemana, Bos? Lo pengennya gimana? Ya kayak tadi, aku tuh titikku kan pengen suatu saat KFC setara. KFC udah seluruh dunia. Paling enggak aku udah go internasional. Ya. Go internasional ini benar-benar lokal brand. Ya. Lokal brand. Ya walaupun enggak dilirik atau belum dilirik sama pemerintah, tapi ini lokal brand. Aku pengen membanggakan lokal brand dari Indonesia yang bisa ke kancah internasional. Toh aku udah ke Singapura, ke Malaysia. Iya. Malaysia udah 61 cabang. Malaysia udah kontrak sama kementerian apa kemarin, perdagangan atau apa, udah di Astro berkali-kali dapat penghargaan. Dan di sana pabrikasinya juga udah luar biasa. Pabrik aja udah pakai lift ya. Di Indonesia punya gua aja belum pakai lift, yang pusatnya maksudnya udah pakai lift. Jadi udah oke lah. Jadi intinya kalau nggak ada Covid kemarin, kita udah buka di Hong Kong sama Taiwan sebenarnya. Tapi karena Covid, jadi terbengkalai, kita nggak bisa meeting. Akhirnya ya pending dulu, Hong Kong, Taiwan, New Zealand pending dulu. Iya. Ngomong-ngomong buat yang nggak tahu ya, jadi kenapa gue dari tadi panggilnya Bambus itu karena memang panggilan kecilnya adalah Gembus. Nama asli beliau adalah Ridho Ilahi. Itu base, merek base kuwi base. Ridho Ilahi, Ridho Nurul Adityawan. Ojo ganti-ganti jeneng kuwi. Iya. Maksudnya kan ini terjadi karena Ridho Ilahi. Iya, seperti itu jadi Pak Gilang Ramadan. Iya, bukan dong. Gilang Dirga toh. Oh, tak ini drama, itu drummer. Dibales saja. Oh, salah berarti. Aku tak kira masuk di podcastnya drummer ya. Gilang Ramadan bukan tuh? Oh, tak pukul. Gilang apa tuh? Gilang bukan. Apa? Gilang Gembus. Boleh nggak sih kalau gue pakai nama Gembus belakang? Boleh, tapi jangan minta endorsean, Pak. Enggak, kalau malu tenang, lo temen gue. Jadi gue dicatat
Enggak tenang, katanya tenang. Tenang. Kalau selama di sini tenang, nanti belakangan ada tim gua ngobrol sama tim lo. Oh, kentir. Podo wae. Tapi dengan image lo yang seperti ini dari tadi kita ngobrol awal sampai dengan sekarang, Bos, lo tidak takut orang akan kayak kok ternyata ownernya kayak begitu, kok tidak mencerminkan seorang owner? Ada lah, aku kan udah pernah cerita sama teman-teman juga. Aku tuh di mall itu pameran mobil Toyota, Honda, pameran apartemen nggak pernah yang namanya aku ditawarin, udah biasa. Rasis kepada muka dan bentuk tubuh ini udah biasa. Jadi aku nggak tak pikir, palahan nih kalau kayak gini nih bentuknya kayak gini, palahan nih nggak diutangin orang, nggak diutangin. Aku bagus-bagus kemudian malah kakek diutangi uang, dikira orang kaya, malah bingung. Jadi sini ya, buh sugih orang ngerti. Tapi ya lumayan. Nggak khawatir lah ya alhamdulillah. Cuman maksudnya nggak khawatir, maksudnya rezeki tetap ada yang ngatur Tuhan ya. Intinya aku patokannya aku nggak takut susah lagi. Kayaknya aku nggak bakalan susah. Kenapa? Itu nggak takut lo orang bilang kok sombong banget gitu nggak? Bukan, karena aku tahu ketika aku mengerjakan apa yang Allah perintahkan mesti Allah kasih gua. Itu ini aja. bagus. Sesimpel Ini itu. bagus nih. Jadi ada yang namanya husnuzon sama Allah dan ini diterapkan Iya, oleh. diterapkan. Gus Bah bilang gitu, enggak jangan suudon apapun itu sebajingan kamu apapun itu ya kamu pikiran baik. Insya Allah Allah kasih. Nah, okay, Lo nuntut kadang-kadang orang ini nuntutnya sama atasannya kok. Nuntutnya sama orang. Kalau nuntut sama Gusti Allah jelas-jelas Gusti Allah sugih mblegedu, duwe donya. Wah iya toh. Wah kalau cuma akhirat. iya cing-cing ping lebih enggak ada apa-apanya Iya, ya, iya. Gusti Allah. Oke. Bos, untuk penutup mungkin kowe bisa ngasih motivasi untuk anak-anak muda mungkin di luar sana yang tadi masih struggle menjalankan bisnis atau pengen kayak lu gitu. Itu gimana? Silakan. Yang ini kalau anak-anak muda sekarang kan yang beberapa kali aku ngobrol di kampus di beberapa itu kan anak muda sekarang tuh pengennya kan cepet kaya. Apapun itu ditempuh jalannya. Tapi intinya kaya itu kan butuh proses, butuh yang namanya struggle dan lain sebagainya. Intinya kalau orang itu pengen sukses atau kalian semua pengen sukses, jangan pikirkan apa yang ada di belakang, depan, samping, apapun sekitar kalian. Orang tua kalian kaya, lupakan apapun. Buat diri kalian kepepet. Itu yang pertama. Yang kedua, kalau masih ada punya urat malu sama urat gengsi, segera dipotong cepat-cepat. Karena namanya orang kaya itu, orang konglomerat, orang-orang terkaya di dunia itu dulu tuh nggak ada yang namanya gengsi sama malu. Kalau gengsi sama malu udah nggak dapat pinjaman di bank. Kalau mungkin McD dulu nggak ada pinjaman di bank, nggak ada ini dan lain sebagainya. Kalau pernah nonton filmnya McD ya, intinya buat dirimu tuh kepepet. Jangan anggap keluargamu kaya, orang tuamu kaya. Yang pertama buat dirimu kepepet. Yang kedua potong urat saraf nadi malu sama gengsimu, buang mulai dari awal. Jangan terlalu banyak dipikir. Kalau rumusku ya jangan terlalu banyak dipikir. Langsung ketika punya ide kerjakan. Yang penting ide itu nggak usah terlalu banyak dipikirin, nggak usah yang aneh-aneh. Jualan kalau di bidang kuliner tuh jualanlah makanan berat atau makanan pokok. Jangan hindari kalau pengen bisnis kuliner tuh hindari yang namanya cemilan, hindari yang namanya minuman-minuman. Langsung jualan aja makanan berat. Karena yang namanya contoh pecel lele itu mungkin udah dari zaman Pak Karno sampai sekarang ya masih ada pecel lele. Itu aja, simpel itu. Contohnya pecel lele gitu aja. Gitu aja. Oke, sip. Dan resolusi lo untuk akhir tahun ini apa? Sampai dengan akhir tahun 2022. Resolusi gue. Ya lo ada resolusi dong pasti. Ya. Resolusi gue sampai dari tahun ke tahun ya pengen lebih baik. Pengen punya satu rumah, paling enggak punya 2 rumah. Kalau istri 1 ya. Terus dari dulu gue gini, gue pengen sesuatu tuh harus berkembang. Contoh nih, kendaraan tuh kalau mau ganti harus lebih bagus, nggak boleh lebih jelek. Dari kalau pengen harus lebih bagus itu menandakan bahwa kita selalu berkembang. Jangan sampai kita kemarin punya Innova, kok tahun depan punya Avanza, ada kesalahan itu berarti. Kita ngelihatnya dari situ aja. Resolusiku cuma itu. Ini pabrik udah jadi. Jadi tadinya ada 14 kantor cabang dan ada 14 home industri ayam gepuk. Kita jadikan satu sentral. Jadi di Magelang kita bikin pabrik kurang lebih 8.500 meter untuk adopsi sampai Malaysia juga, seluruh Indonesia. Ya besok kita undang dah. Februari kita potong pita di pabrik gua.
Mantap. Bener ya, undang gue ya. Kalau resolusi gue akhir tahun ini gue bisa single handicap supaya lo bisa ngeluarin duit lebih banyak lagi buat gue. Gak ada, lu nggak pernah bisa bakal ngalahin gue lah. Gak bisa, gue udah belajar sama pro sekarang. Nggak bisa. Aduh, bisa. Susah. Lo lihat nggak bisa. Susah, promo umur 23 tahun sih. Enggak, bukan yang itu dong. Pancing. Gemes, terima kasih banyak sudah mau datang ke ruang interogasi. Sukses buat semua. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.